Kembali lagi ke YouTube channelku. Video kali ini aku mau buat podcast bareng temanku Taskia. Say hi Taskia. Hai. Hai. Jadi di section kali ini namanya ada Lead ID. ID itu kepanjangannya Lead Your Idea. So intinya pokoknya di section ini kita bakal cerita-cerita bebas aja sih, kayak tentang kehidupan mostly. Terus juga gimana pengalaman kita jadi mahasiswa kimia di UGM especially. Terus sekarang kita lagi ada di tahun keempat, di mana tahun membuat skripsi, tahun terakhir mahasiswa tua. Orang bilang apa sih, kan ada Gamada, Gajah Mada Muda, kita Gajah Mada Tua. By the way, rencananya ini kan mau dibuat podcast, jadi rencananya mau dimasukin ke Anchor. It's a platform to do podcast. Terus bisa dibuat di Spotify juga. Jadi rencananya mau dibuat situ. Jadi buat yang suka video bisa lihat videonya, yang lebih suka audio mungkin dengerinnya mau sambil tidur juga boleh, bisa. Nanti kita bakal upload di Anchor dan kalau bisa di link ke Spotify juga. Kita mau coba dulu sebenarnya, ini juga baru pertama. Nama aku Safa yang punya YouTube account ini, channelnya Safa Anissa Novianti. Terus kuliahnya, tadi aku udah bilang, aku kuliah di UGM. Mungkin kalian bisa lihat nonton video-video aku sebelumnya itu, aku cerita tentang pengalaman juga masuk IUP UGM. Ada Taskia juga di situ, jadi kita kayak lama dari situ. Jadi kita jadi kita karena udah tahun keempat, sebenarnya kita buat ini supaya mengisi waktu luang dan supaya tidak stres skripsi. Coba Taskia memperkenalkan diri kamu. Oh ya, halo semuanya, halo penonton Safa Anissa Novianti dan pendengar. Oh, dan pendengar benar juga untuk podcast. Nama aku Taskia Mahaningsari. Lengkap banget. Very very lengkap. Okay. Aku temannya Safa. Juga di Kimia UGM 2017. Ya, 2017. Yeay. Begitu. Jadi kita masuk aja ya pertanyaannya. Jadi Safa itu anak kimia kan ya? Apa hal favorit kamu jadi mahasiswa kimia? Wow. Aku nggak tahu ini masuk kimia atau enggak, tapi lebih kayak jadi mahasiswa di UGM sendiri itu suatu blessing. Dimana kita tuh bisa berkembang as a human being, mungkin dari pikiran kita yang lebih jadi kritis, teman-teman yang supportive juga. Emang lingkungannya tuh cukup asik lah untuk belajar menurut aku. Mungkin bisa dapat kesempatan buat ngelakuin riset. Kalau aku sih yang aku nggak tahu kalau ini terfavorit, tapi ini bikin aku jadi satisfied, jadi kayak bangga, maybe bangga, like kalau aku ngerjain puas ya. Kalau ngerjain kayak kemarin, ini sebenarnya bukan di UGM sih, tapi pas lagi PKL magang. Itu kan magang, kan aku kan sendirian lagi magangnya, dan beneran mencari metode dari jurnal itu kan sebenarnya agak susah kan, karena jurnal nggak kasih tahu semuanya. Iya. Jadi harus guessing. Oh ini pakai apa dia? Emang ini kayak gini beneran atau enggak kan? Jadi dan awalnya ragu-ragu, tapi pas udah dikerjain dan udah dianalisis dan hasilnya itu lumayan bagus, rasanya jadinya puas banget kayak. Iya sih. Ya, kayak bangga dengan achievements kita gitu nggak sih? Iya, jadi lebih dan ini nggak ada yang beneran nolong banget kan. Kan biasanya kan memang ada partner, dan kadang partnernya itu kerjain semua atau nggak gantian kerjainnya kan. Dan itu aku kurang puas kalau misal itu biasanya tuh mungkin kalau yang nonton kan bukan anak kimia atau baru kuliah tuh mungkin yang dimaksud Taskia kerja bareng partner itu biasa kita praktikum itu biasanya kelompok. Nah kadang kita ya bantu, tapi maksudnya nggak semua kita lakuin sendiri. Jadi dalam proses praktikum tuh kadang ya kita kurang bisa paham juga, karena kan emang kelompok mungkin paham tapi cuman dalam
ilmunya aja tapi skillnya mungkin agak kurang. Tapi kalau kemarin itu kita sempat magang, di mana di magang itu sih kita bisa kayak meningkatkan skill kita dalam laboratory work. Aku juga kemarin magang karena sendiri juga kan, terus kayak sebenarnya takut sih deg-degan gitu karena nggak kebiasa. Itu kayak ya, takut salah gitu, terus nggak tahu kenapa kita tuh kayak megang kayak ada heavy burden as a UGM student anak gitu UGM, benar. Kayak, banyak ekspektasi. Kita tuh ada ekspektasi, kalau anak UGM tuh pasti pintar, nggak pernah salah, kesannya tuh seperti itu. Tapi menurutku yang terpenting ilmunya sih, karena emang pasti di luar ada ekspektasi, tapi at least we're doing our best, itu udah cukup sih menurut aku. Dan juga menurutku kalau misal lagi magang atau apa kan ketemu sama orang-orang lain ya, jadi kan memang ada banyak ekspektasi untuk anak UGM, cuman jangan bikin itu apa ya, kayak oh ya aku UGM harus apa gitu kan. Ya yang penting dapat banyak ilmu dari bukan cuma orang-orang dari perusahaannya, tapi orang-orang yang dari universitas lain atau apa juga SMA aja nggak apa-apa. Mereka ada juga SMA SMK yang beneran tahu knowledge yang beda dari kamu. Oke, jadi favoritnya itu sih ya, pokoknya intinya kita bisa mencoba hal baru yang sebelumnya kita nggak coba. Terus ya itu sih laboratory work sih, especially kayak ya seru aja nggak sih nge-lab sendiri, terus tanggung jawab sendiri gitu. Ya benar-benar. Dan itu sebenarnya bukan cuma lab aja nggak sih, di setiap bidang. Dapat puas dari ya gitu. Tapi kalau di kimia ya biasanya di situ laboratory work, dan di situ juga kita jadi diajarin tanggung jawab sih, kayak being an adult kayak gitu kesannya, kayak berusaha jadi lebih dewasa, terus tanggung jawab dengan apa yang kita lakuin, riset kita sendiri kayak gitu sih. Karena kita di sini adalah sectionnya kenalan, jadi kita mau nanya tentang kebiasaan olahraga. Kalau Tasya sendiri olahraga nggak rutin? Sejak pandemi. Kuliah. Sejak kuliah? Ya jarang dibanding pas SMA, ya kan. Ya kan kalau SMA kan memang ada wajib. Iya, ada pelajaran. Wajib. Kalau di kuliah kan ada choice. Jadi kalau mau main volley main, kalau mau iya benar. Tapi nggak ada wajib. Iya, as an extracurricular aja. Iya. Aku sebelum kuliah mulai yang semester ini, aku memang olahraganya ya kayak yoga sih sebenarnya. Yoga sama ya pokoknya yang yang bisa di rumah. Ya di rumah ada yoga mat ya kan. Jadi sekarang enggak. Kalau aku rutin mungkin nggak tahu sih itu termasuk olahraga, tapi aku tiap pagi selalu stretching. Jadi ada aplikasi stretching exercise itu selalu tiap pagi, dan sebelum tidur aku biasa stretching. Alasannya karena aku tuh sering punya back pain. Jadi kayak, dan apa sih, gampang pegel-pegel gitu loh orangnya, jadi kayak tidak putus. Tapi semenjak stretching pegel-pegelku tuh nggak terlalu ada gitu loh, ya kadang ada tapi kayak lebih it's better than before gitu loh. Enak sebenarnya kayak yoga stretching itu. Setelah bangun tidur itu jadi lebih refresh ya refresh banget. Kita next question, bidang kimia mana yang paling kamu suka, terus pekerjaan impian kamu apa? Kalau aku jawab bidang kimia mana, karena saya masuk lab kimia fisik, jadi saya harus suka kimia fisik. Nggak harus. Tapi aku emang suka kimia fisik. Pekerjaan impianku kalau bisa YouTube ini dimonetisasi dan dapat duit banyak, ini pekerjaan impian sih. Kalau misalnya di kimia, research and development ya pasti. Kayaknya sih aku tertarik sih di research itu. Kalau kamu kan juga di lab kimia fisik kan? Kamu suka kimia fisik nggak? Oke aja. Sebenarnya semuanya itu kayak sama gitu loh.
nggak ada yang most favorite gitu ya? Nggak terlalu. Tapi ya kalau yang seru Seru. ada kan yang seru kayak Iya. keren gitu. Biasanya itu apa ya? Biasanya organik sebenarnya. Kayak wah, hayati kimia. iya, kayak ini bisa jadi oil atau gitu kan, ekstraksi gitu. Pakai yang kan kita belum pernah, karena pas kita mau praktikum itu kan jadi pandemik, yang pakai daun-daun apa gitu, tahu nggak ya? Bayam. Daun bayam kayaknya. Itu kayak wow, keren, pakai sesuatu yang bukan cuman apa ya, liquid dari botol, tapi yang asli kan, kayak wah, di dalam sini ada ini gitu. Bukan kalau bayam itu ngomongin klorofil sih kayaknya ya, bukan oil. Apa ya? Oil ya. Oil emang itu pernah ya? Pernah nggak ya? Kalau ekstraksi bukannya ekstraksi praktikum organik 1 atau 2 ya? Iya, itu kita ekstraksi. Ini apa sih? Cengkeh. Cengkeh. Terus pekerjaan impian kamu apa? Apa ya? YouTube. YouTube. Aku rasa yang kayak gitu, yang lebih ke creativity itu memang seru banget. Kayak nggak usah ada stres tapi ada stres juga sih kalau nggak ada konten. Iya, itu kalau creator juga harus punya ide tiap setiap job itu selalu. Oke, itu kayaknya seru. Yang kita pernah bilang apa itu? Food blogger. Exactly, food bloggers, because we love food. Travel around. I don't know about Taskia, but I love food. For me, aku suka taste baru, traveling juga. Cuman aku takutnya nggak selesai makan, because my stomach is kecil. Oke, Taskia punya small appetite. Tapi aku beneran appreciate semua food. Very open minded. Jadi, ya food vlogger tuh iya sih, bener sih. Dan food vlogger terus international, jadi kita nyobain makanan halal di seluruh dunia. Itu dream job. The best. Yeah. The best. With friends itu benar. Kalau di kimia ada nggak? Kalau misalnya dream job kamu as a chemist gitu? Maybe this one yang bukan chemist, tapi agak mirip kayak something yang tentang environmental sustainability gitu-gitu. Yes. That's actually good too. Kayak climate scientist. Is it called? Is that what it's called? Environmental scientist? Oh yeah, environmental scientist. Yeah. That's good. Yeah. Terus kita masuk pertanyaan lagi selanjutnya adalah, adakah saran untuk mahasiswa baru jurusan kimia? Aku banyak banget lihat maba. Nggak banyak sih. Beberapa maba yang aku tahu tuh kayak terlalu stressful dengan outcome-nya mereka, kayak misalnya kayak nilaiku jelek nih, atau ya wajar sih kalau misalnya sedih nilaiku jelek, tapi maksud aku tuh it doesn't define you. Yeah, it doesn't define you. Karena ya kadang apalagi sekarang ya lagi pandemi, pasti lebih susah sih menurut aku buat maba, karena pandemi ini nggak ada kontak. Maksudnya kita untuk temenan aja nih, biasanya kan kita kayak aku dulu sama Taskia, kita bisa temenan sampai sekarang ya karena dulu kita ketemu langsung. Tapi untuk sekarang mungkin video call tuh nggak cukup gitu loh buat mencari teman baru, ya kan? Saranku adalah kayak nggak apa-apa kalau kesusahan, dan kayak itu hal normal gitu loh. Jalanin aja lah intinya tuh gitu, gak usah terlalu mikir nanti gimana ya, nanti kedepannya gimana, terus nilaiku gimana, IP-ku gimana. Itu kayaknya itu bukan suatu hal yang dipikirin. Soalnya kalau aku sendiri, aku gak pernah yang I do track my scores, kayak aku catat gitu supaya aku tahu aja nilaiku gimana perkembangannya as the evaluation gitu. Cuman evaluasi, kalau nilaiku segini mungkin aku udah ngerti nih materinya gitu. Kalau nilaiku masih rendah, kayaknya aku harus belajar lagi. Cuman aku take scores as a evaluation, bukan suatu hal yang nilai self-worth aku gitu. Mungkin saranku buat mahasiswa baru, jangan terlalu stres dengan nilai, karena at the end of the day itu nggak ngaruh sama kehidupan kalian. Kecuali kalau mau jadi dosen, atau sebenarnya mau jadi dosen atau mau nyari beasiswa ya mungkin perlu. Tapi maksud aku bukan bilang kalau IPK itu nggak penting, bukan. Maksudnya adalah
jangan jadikan IPK tuh satu-satunya goal kamu dalam kuliah gitu loh. Stres karena pandemi ini udah stres, jangan tambahin stres karena perkuliahan. Ada Aku saran nggak? agak mirip sih, cuman karena pandemi aku nggak tahu kalau ini ke-apply atau enggak, tapi menurutku yang paling bikin aku terkesan or sesuatu yang akan stuck di aku itu bukan kuliah kelas-kelasnya, kayak bukan materi kelasnya sebenarnya, tapi ya, okay. Tapi apa ya, lesson yang aku dapat dari kayak KMK itu apa sih, organisasi, bukan semacam organisasi atau semacam sesuatu yang di luar dari kelas gitu ya, yang aku yang paling, karena itu kan yang kamu dapat banyak teman-teman dari situ, terus kalau ketemu temen kimia itu kayak aku kenal dia dari sini, kayak nggak cuman diem-dieman kalau lewat tuh, kalau ya yang penting kenal kayak salaman, bukan salaman apa kayak halo assalamualaikum ya kayak nggak cuma diem sapa, bener. Soalnya kalau di kelas ya kita cuman bentar sih sebenarnya ya. Karena kalau di kelas kan kita harusnya ngeliatin dosen ya, bukannya bergaul dengan teman satu sama lain. Jadi emang ya itu sih salah satu apa tadi saran ya. Berarti sarannya adalah cari circle gak cuma dalam kelas tapi di luar kelas juga kayak gitu. Ya, nggak perlu di kimia tapi bisa di luar. Bisa. Kalau tipe-tipe yang mager kayak aku juga mager sih sebenarnya. Tipe-tipe yang mager kayak aku bisa ikut organisasi kepanitiaan. Jadi kalau kepanitiaan itu cuman seasonal gitu loh. Misalnya nih dulu aku sempet jadi masuk panitia OKN itu Olimpiade Kimia Nasional sama seminar nasional. Itu jadi si acara terus, gak tahu kenapa. Si acara terus. Nah itu di situ juga aku nemuin teman-teman yang ternyata sampai sekarang juga masih kontak gitu loh. Kita ngomongin banyak BTW. Ini baru question keberapa? Ini kelima. Gak apa-apa. Ini kelima adalah siapa artis atau musisi favorit kamu? Sangat random kan? Musisi favorit. Yes. Kalau aku A-Pink, Jung Eun-ji. Dan Akdong Musician. Kalau Indonesia, Tulus. Aku suka Tulus. Kalau Amerika aku nggak ada yang favorite sih, karena aku ada deh. I like Tori Kelly, Demi Lovato, banyak juga. Itu ya. Favorite. And so on. I think for me it's a favorite band named Seventeen. It's a K-pop band. Actually ya aku lebih ke suka yang K-pop sih. Seventeen. I like Red Velvet songs. Ya pokoknya gitu. Akdong Musician. I like aku suka. You like IU. I like aku juga suka IU. Okay, you like Seventeen, right? Yeah. Semoga siapa tahu nontonnya ada fans Seventeen suka. Aku juga suka Seventeen. Oh ya, banyak kan yang suka. I know, banyak yang suka. Okay. Terus kita next question ya. Bagaimana kamu tetap termotivasi dalam hidup? Aku sendiri nggak tahu sih motivasiku apa. Sebenarnya sama kan, maksudnya kayak I just do it. Yeah. Kayak ada tugas kerjain, kalau ada kelas kalau buat YouTube kayak gini juga buat aja gitu. Itu nih sebenarnya nggak terlalu pernah aku pikir, soalnya like alhamdulillah nggak pernah rasa kayak aku nggak pengen hidup gitu loh. Dulu punya kayak suicidal thought, gimana kayak gue capek banget hidup, kayak ngapain sih kayak gitu. Dan itu dulu di mana aku nggak ngerti tujuan hidup aku, kayak dulu tuh I don't know what is my purpose in life, kayak apa sih, ngapain sih aku hidup, terus buat apa, kayak terus habis kuliah harus kerja kalau dapat duit, kalau nggak kerja gimana, kayak terlalu banyak ekspektasi juga akunya ke diri sendiri gitu loh. Tapi sekarang kenapa aku termotivasi untuk hidup tuh mungkin lebih ke
faith aku as a Muslim sih, yang bantu banget karena kayak sekarang aku kayak sadar gitu loh, oh kita kan hidup ini buat Muslim ya, oh ya kan aku hidup tuh untuk Allah gitu loh, dan aku juga sadar bahwa selama ini aku tuh nggak mau hidup malah karena hal-hal yang duniawi, ngerti gak sih? Kayak hal-hal yang sebenarnya kayak aduh kuliah, misalnya aku terlalu mikirin IPK tadi kayak aku takut IPK aku jelek, terus ya itu kan sebenarnya duniawi kan, maksudnya kayak it's just worldly life. Tapi kalau misalnya aku fokusnya kayak I'm just gonna do my best in this dunia, terus tapi fokusnya kayak Allah gitu loh, dan aku beneran nyerahin semua plan itu dari Allah gitu, kayak the best planner is Allah gitu loh, bukan aku. Misalnya ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginanku, kayak aku tahu oh itu kan Allah milihin yang terbaik gitu sih. Lebih ke spiritual faithku as Muslim yang buat aku motivasi dalam hidup gitu. Menurutku itu penting ya, kesehatan mental itu penting. Kayak ini juga harus selalu diomongin karena masih banyak mahasiswa di luar sana, teman-temanku yang dia tuh terlalu hustle, bustle, cultural life, dimana kita nggak balancing hidup kita dan work life kita gitu. Jadi kadang kalau kita kerja mulu atau kayak belajar mulu, kita bisa burn out lama-lama, dan burn out itu malah jadi nggak produktif. Saat kita melakukan kerja, kita banyak ngelakuin hal tapi kualitasnya tuh nggak oke gitu loh. Terus selanjutnya, apa hobi kamu? Aku suka nonton YouTube. Banyak aku suka lihat kayak first of all K-pop, and I also like ngelihat orang gamer main game gitu. I like watching kayak true crime videos. Yeah, and I also like gaming too. I see. Yeah, you know, you like game. Kalau aku apa ya hobiku? First of all, singing. Oh yeah. Nyanyi. Aku suka nyanyi. Karena you have a good voice. I don't know. If I have a good voice, I'll just be like singing all day, you know. I don't know if I have a good voice or not. Selanjutnya, apa yang membuat kamu mulai YouTube? Ini aku kali ya. Apakah ada jenis video tertentu yang pengen dibuat? Kalau aku alasan buat YouTube, just for fun. Menurutku tuh YouTube itu sama sih kayak blog, dimana kita ngeluarin isi pikiran kita. Kalau blog kan tipenya nulis ya, nah tapi di sini lebih ke ngomong, jadi kayak just the same thing menurut aku. Bagus sih sebagai platform untuk show your emotions, share. Terus jenis video yang pengen dibuat, salah satunya ini Lit ID podcast, dimana kita ngomongin tentang hal-hal seperti ini. Dan ini kedepannya akan ada bicara yang serius atau seru-seruan aja sama teman-temanku. Section pertama adalah Lit ID ini, kayak podcast ngomongin kehidupan and stuff. Kedua aku pingin ngomongin tentang chemistry in life. Jadi aku pingin review produk or cosmetics or even food, tapi ngebahasnya kimianya. Yang ketiga itu live cover. Aku mau buat you know I love singing. Right. Tapi karena aku tidak punya equipment yang kece-kece itu keren-keren, jadi I'm just doing it live like this, singing in front of the camera without mic or something that fancy. Keempat adalah, nggak tahu kenapa aku bilang judulnya itu love letter. Tapi di sini aku ngomongnya bakal fully English. Pokoknya itu sih intinya, pokoknya di situ sectionnya ngomongnya pakai bahasa Inggris fully, supaya teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris bisa dari situ juga. Jadi kayak, oh kalau ngomong kayak gini ya, oh ternyata ada kata baru yang bisa aku pelajarin dari video itu. Wow, ya kan? Gitu. Jadi alasannya supaya yang nonton bisa belajar bahasa Inggris juga. Terus yang section 5 ini kayak optional section, which is vlog, daily vlog. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa saling mengenal? Aku nggak tahu sih, pertama banget kali aku ketemu kamu, nggak tahu. Aku ingat nggak tahu itu pertama apa enggak. Pokoknya aku ingat, di ingatanku pertama kali aku ketemu kamu tuh di masjid. Really? Di masjid MIPA, terus kamu lagi sama Salsa. Ngapain? Sholat? No,
lagi interview APAI. Oh, kayak ada. Oh, aku tahu kayaknya. Oh, kamu di situ? Ya, udah. Kayaknya abis itu ketemu lagi di kimia organik dasar, yang dimana anak-anak kayak, oh, kamu Ayuti. Either semester pertama atau tahun pertama itu kita kayak nggak deket gitu. Iya, biasa aja. Karena aku dulu deket sama Michael dan Dira, anak ilmu komputer. Aku malah nggak deket sama anak-anak ini. Iya, ya, aku nggak tahu. Aku pikir nggak tahu sih. Aku pikir apa tuh. I don't really play with anak-anak kimia. Tapi semester 3 baru sih. Itu aku daftar OKN. Jadi kayaknya baru banyak teman-teman kimia. Wah, OKN semester 3. Aku mau bilang kalau misal nggak keterima di kepanitiaan atau ke apa, it's okay, nggak apa-apa. Walaupun salty. Gitu, udah pertanyaan terakhir tadi. Yeay. Jadi kita di episode ini kayak panjang banget, tapi mungkin bakal di-cut supaya lebih ringkas ya. Kayak minimal maksimal berapa menit ya anaknya? 30 menit? 40 menit. 40 menit? Iya. Yeah. Sejam kita ngomong lumayan lama loh. Sejam kita ngomong 2 jam, pas kita mau jam 8. Jam 10. Berarti 1 jam. 1 jam. Menurutku kalau podcast kayak gak gitu apa-apa sih. Ya, kalau lihat Radio Star juga kayak. Iya sih, 1 Radio Star atau KBS Gayo dari UNJ. Yeah. Itu juga 1 jaman sih. So probably ya kita will see lah, kita cutnya ternyata misalnya yang mau di-cut banyak kan tahu juga kan. Kita lihat rekaman ulang. Jadi di video atau podcast pertama ini kita kenalan dari aku, Safa, dan Taskia yang menginisiasi podcast ini. Kita kenalan dan aku jadi lebih mengenal Taskia juga sih di satu sisi. Walaupun aku udah kenal selama 4 tahunan hampir atau 3 tahunan lebih lah, tapi dengan pertanyaan yang iseng-iseng kayak gini aku jadi mengenal lebih juga Taskia. Apakah kamu mengenal lebih dengan tentangku? Atau sama aja? Pikir dulu. Oke. Oh iya. Kok kamu kayak faking? No, I'm not faking. Oke, kita jadi saling mengenal juga dan yang nonton juga mungkin. Jadi mengenal kita. Jadi Lit ID ini podcast rencananya sebulan sekali. Lama nggak sih? Sebulan sekali karena seru. Karena kenapa sebulan sekali? Karena aku kan tadi ada 5 section gitu. Jadi tiap minggunya akan dengan section berbeda. Aku akan upload videonya setiap hari Kamis jam 11. Jangan lupa klik subscribe, terus di sebelahnya ada lonceng gitu kan, diklik juga supaya notifikasinya muncul saat video aku udah di-upload, jadi kalian bisa nontonnya on time, atau nanti kalian bisa pakai fitur YouTube di tulisannya watch later atau nonton nanti, mungkin bahasa Indonesianya bisa juga disimpan supaya kalian tidak lupa untuk menonton video atau podcast ini. Terus komen, jangan lupa komen positif aja ya, kita tidak boleh komen toksik. Saya tidak menerima komen toksik, komen positif aja. Dan mungkin kalau kalian ada ide, misalnya pengen lihat apa gitu, misalnya Kak aku pengen tahu dong kalau di dunia ngapain aja, atau keseharian kakak ngerjain skripsi gimana, mungkin salah satunya bisa kalian komen juga. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga, teman, apalagi ya, satu sekolah, satu kampus, satu angkatan, satu organisasi, satu dunia. Oh ya, dan insya Allah kita juga bakal kasih subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya nggak? Oh, boleh. Keren. Taskia ada kata-kata penutup mungkin? Terima kasih Safa sudah menginvite saya di podcast hari ini, dan juga support Safa. Yeay. Videonya subscribe.
subscribe. Dan by the way, maaf banget kalau misalnya visualnya nggak terlalu oke, karena masih belajar YouTube, editingnya juga kalau kurang oke, mohon maaf karena saya masih beginners, jadi doain saja saya bisa belajar edit lebih oke, lebih kece, lebih enak dilihat, lebih enak dipandang. So yeah, that's the end of our podcast or YouTube video today. Yay! Big applause to us. Yay! Bye-bye!